Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab-adab menuju masjid. Seorang muslim perlu memperhatikan adab-adab sebelum menuju masjid untuk memperoleh keutamaan ibadah. Karena masjid adalah tempat utama bagi umat muslim untuk menjalankan ibadah. Bahkan muslim laki-laki sangat ditekankan untuk bisa menjalankan sholat wajib 5 waktu di masjid apabila tidak memiliki halangan secara syar'i. Dan dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termaksud orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sebagai rumah Allah yang penuh keberkahan di dalamnya, maka menuju masjid pun memiliki adab-adab yang diajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, berudulah dari rumah. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan sesuai sunnah adalah berudu di rumah, bukan di masjid. Di antaranya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk menunaikan salat fardu, maka kedua langkahnya adalah salah satunya menghapus dosa dan yang lainnya menaikkan derajat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, gunakan pakaian yang sopan dan suci. Allah berfirman yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian terbaikmu pada saat memasuki masjid. Quran surat Al-A'raf ayat ke-31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian yang tidak sopan ketika kita menuju masjid, sementara kita sadar hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada orang yang keluar dari rumah kemudian membaca doa tersebut, dikatakan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi. Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata pada lainnya, bagaimana mungkin kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Yang keempat, gunakan sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memulai dari sebelah kanan saat mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam semua urusannya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Yang kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar iqamah, maka berjalanlah kamu menuju ke tempat solat dan langkahkanlah kakimu dengan tenang dan anggun, dan janganlah kamu melangkahkannya dengan cepat-cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang kita akan mendapatkan banyak pahala karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika solat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan solat. Nafas tersengal-sengal ketika solat bisa menyebabkan solat kita sangat terganggu. Yang keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basri nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura
waj'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Yang ketujuh, melepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepas, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, memasuki masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, termasuk sunnah ketika memasuki masjid adalah mendahulukan kaki kanan, dan jika keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Al-Hakim, beliau berkata sahih sesuai syarat Muslim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Para ulama mengatakan semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan, termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid. Yang kesembilan, berdoa ketika memasuki masjid. Ada banyak doa yang diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika memasuki masjid. Yang pertama, Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Sunni dan Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang kedua, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, salat tahiyatul masjid. Salatlah tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, apabila kalian memasuki masjid, janganlah duduk sampai salat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Demikian beberapa adab-adab yang diajarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mengamalkan dan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.